who gave me your love to guide me through the truth of life. No matter what, I'll set my eyes on you, Lord. To be with you is my desire. This is my worship, Lord. This is my worship, Lord. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Ya, lambaikan tanganmu. Shalom. Yang ada di rumah shalom. Ya, puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Satukan hati kita, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Hari ini ya Tuhan, Kau perkenankan kami setiap anak-anak-Mu untuk boleh datang bersama-sama beribadah, memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu di tempat ini, di gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat rindu saat-saat seperti ini. Untuk kami boleh saling bertatap muka ya Tuhan. Untuk boleh sama-sama menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan angkat setiap umat Tuhan yang ada di rumah. Lawatan yang sama boleh terjadi bagi mereka ya Tuhan, para umat-Mu yang ada di rumah menyaksikan siaran live streaming pagi hari ini. Pengurapan dan minyak yang baru juga Engkau curahkan bagi setiap kami. Mulai dari lantai yang paling bawah sampai lantai paling atas. Merasakan kuasa-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu. Setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa, berikan kami kesatuan hati untuk kami boleh sama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih, menyerahkan akan setiap alat-alat yang akan kami pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita. Naikkan pujian syukur-Mu kepada Tuhan. Ya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan dan Raja kami, bersama naikkan pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima
pujian ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau menciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, angkat tanganmu. Amin, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yeosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu, buat pertolongan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja-Ku. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan pembelaannya. Ya karena lamanya siara lamanya, oh Yesus siara lamanya siara lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat-Mu, perlindungan penyertaan-Mu yang tidak pernah kami pikirkan. Semua Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Bapa seperti-Mu. Kami bangga memiliki Bapa seperti-Mu. Haleluya. Kau yang tidak pernah melupakan setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya Yesusku. Ajaib dan besar perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Karena mana siki, ya karena mana siki, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawan. Terima kasih. Kau pulihkan setiap hati kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak menerima pujian pengagungan kami Tuhan. Mari angkat tangan-Mu.
Hosana, Hosana. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan. Yes. Terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yes, sekali lagi, Hosana. Hosana bagimu Yesusku. Kudus, kudus namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana, terima kasih Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Kami percaya sesuatu yang besar terjadi atas hidup kami. Mujizat terjadi bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam keadaan masalah Tuhan beri jalan keluar dan selesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Ya, berikan tepuk tangan sorak-sorai, haleluya. Haleluya, yang di rumah haleluya. Ya, tetap semangat, sukacita dalam Tuhan. Ya, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yes. Saatnya kita menaikkan syukur kita. Segala pujian syukur hanya bagimu. Ku naikkan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Sama Tuhan bersama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau
syukurku. Amin. Bersama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Amin. Yang di rumah memuji Tuhan, terima kasih. Syukur hanya bagimu Yesus. Takkan berhenti kami memuji namamu. Sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Masih bersuka cita? Siapa yang diberkati lambaikan tangan yang di rumah. Yes, aku diberkati. Amin. Masih memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu nyata dalam kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Umat Tuhan yang diberkati, haleluya. Terima kasih Yesusku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Yes, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan
kasih Yesusku, terima kasih Bapa. Yes, semangat di dalam Tuhan, tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Saatnya kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, biar kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman kuatnya Tuhan yang kuat, yang meneguhkan bagi setiap kita. Menegur setiap kita. Bahkan memberikan kelegaan dalam hidup setiap kita. Pada hambanya, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Sihombing. Berkati hidupnya, apapun yang disampaikan. Semua daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pengurapan turun atas hambamu Tuhan. Yes, thank you Jesus. Pengorbananmu. Darahmu yang tercurah. Sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kau yang membela hidup setiap kali. Menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nah Tuhan, naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Yesus, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Kepada hamba-Nya kami Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya sangat percaya bahwa Tuhan menolong dan memberkati dan melakukan pemeliharaan keajaiban Tuhan bagi saudara-saudara saat ini. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah kita dengan pujian penyembahan kita. Dan ini waktunya yang sangat indah buat kita untuk mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran dari kebenaran firman yang kita dengar saat ini. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan tentang ruang tunggu Tuhan. Ruang tunggu Tuhan. Yang terambil dari Mazmur 25 ayat yang ketiga berkata begini, Bapak Ibu. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu.
yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Bapak Ibu Saudaraku, ruang tunggu adalah sebuah tempat atau ruang untuk menunggu. Ruang tunggu biasa kita jumpai di berbagai tempat, misalnya di stasiun kereta api, di bandara, di tempat praktek dokter, di rumah sakit, di bank-bank, bahkan di berbagai instansi pemerintahan. Di ruang tunggu biasanya, saudara-saudaraku, disediakan berbagai fasilitas. Misalkan saja seperti TV, ruang ber-AC, minuman, hingga makanan ringan. Semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku dilakukan agar para penunggu merasa nyaman selama berada di ruang tunggu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi pada kenyataannya, senyaman apapun ruang tunggu yang disediakan itu, tidak seorang pun yang ingin berlama-lama di ruang tunggu. Semua orang ingin sesegera mungkin keluar dari ruang tunggu itu. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Karena ruang tunggu itu senyaman apapun yang dilakukan di dalamnya adalah sangat membosankan, sangat menggelisahkan, dan tidak nyaman tentunya Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, kita mau belajar lebih lagi kepada bagaimana kita bisa memaknai ruang tunggunya Tuhan. Ruang tunggunya Tuhan itu kita memaknai dengan satu kata, saudaraku, yaitu hupomone. Hupomone ini, saudaraku, berasal dari bahasa Yunani yang berarti dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Itu arti, saudaraku, dari hupomone. Hupomone itu secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batas waktu yang diharapkan. Dan juga hupomone itu, saudaraku, secara harafiah berarti berlambat-lambat. Apa sih yang dimaksud dengan kata itu Bapak Ibu Saudaraku secara harafiah? Berlambat-lambat itu bagaimana maksudnya? Saudaraku, saya bisa mengumpamakan jawabannya terletak pada perlintasan kereta api. Kita ini sekarang, saudaraku, hidup dalam dunia yang serba bergerak cepat. Segala sesuatu dituntut hampir, saudaraku, serba instan, serba cepat. Saudaraku, seringkali kita terbawa dalam arus kehidupan yang semacam ini. Saya mengamati, saudaraku, terutama juga kepada diri saya sendiri, bukan hanya kepada diri orang lain. Kalau dari kejauhan melihat, bahkan mendengar pintu perlintasan kereta api hendak segera ditutup, saudara-saudaraku, maka segera saja mempercepat laju kendaraannya. Padahal sudah mendengarkan, saudaraku, suara peringatan telo, lelo, 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 saudaraku, supaya pertanda berhenti, saudaraku. Dengan tujuan apa, saudaraku? Dengan tujuannya supaya, saudaraku, jangan melintasi perlintasan kereta api itu karena kereta hendak lewat, saudaraku. Tapi, saudaraku, malah justru mempercepat laju dari kendaraan itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya jangan terhalangi, saudaraku, oleh kereta yang sedang lewat itu. Saudaraku, sayangnya hal ini, hal yang sama kita lakukan, saudaraku, di dalam doa-doa kita. Bukannya memperlambat laju kita.
kita lebih memilih untuk mempercepat kadangkala jawaban-jawaban dari doa kita dengan cara kita sendiri. Sekali lagi, kita seringkali saudaraku mempercepat jawaban doa-doa kita dengan cara kita sendiri. Akibatnya apa saudaraku? Akibatnya saat sang jawaban datang, kita sudah melewatkannya. Yang seperti ini saudaraku, bukanlah hupomone. Kita seringkali saudaraku seperti Abraham yang berpikir kita bisa mempercepat janji Tuhan dengan menikahi Hagar. Tetapi saudaraku, apa yang justru yang dilakukan oleh Abraham? Mempercepat janji Tuhan dengan caranya sendiri. Bukan dengan cara Tuhan. Maka saudaraku, akibatnya sangat fatal sekali. Keturunan Abraham yang dilahirkan oleh Sarah dengan keturunan Abraham dilahirkan oleh Hagar, saudaraku, sampai hari ini selalu berseberangan, selalu saja bermusuhan. Oleh akibatnya, saudaraku, yang dilakukan oleh Abraham jalan pintas untuk mendapatkan sesegera mungkin jawaban dengan caranya sendiri. Saudaraku, dalam bahasa saya mengumpamakan hupomone ini, saudaraku, adalah melambatkan ketergesa-gesahan kita, mengharmonisasikan dan mensinkronkan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Itulah saudaraku pengertian hupomone itu. Artinya kita menunggu dengan sungguh-sungguh di ruang tunggunya Tuhan, dengan mensinkronkan waktunya kita dengan waktunya Tuhan. Dan saya sangat percaya kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saya memang sadar betul Bapak Ibu Saudaraku bahwa menunggu itu saudaraku tidak nyaman. Menunggu itu saudaraku menggelisahkan. Menunggu itu saudaraku adalah sesuatu yang membuat kita saudaraku tidak sabaran. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, hidup adalah menunggu. Yang setuju katakan amin. Hidup adalah menunggu. Sadarkah kita bahwa kita saudaraku, setiap orang sedang berada di dalam ruang tunggunya Tuhan? Sadarkah kita saudaraku bahwa kita semuanya yang ada di dalam ruangan ini atau di dalam ruangan kita masing-masing sedang berada di dalam ruang tunggunya Tuhan? Dari lahir kita menunggu menjadi besar. Dari lahir kita menunggu menjadi dewasa. Setelah kita menjadi dewasa, menunggu menjadi berumah tangga. Setelah kita berumah tangga, saudaraku, menunggu menjadi tua. Setelah kita, saudaraku, menunggu menjadi tua, saudaraku, menunggu menjadi mati. Setelah kita mati, saudaraku, menunggu untuk kebangkitan kita. Kalau kita, saudaraku, sekolah, menunggu kenaikan kelas, menunggu kenaikan kelulusan. Bagi yang melamar kerja, menunggu saudaraku diterima kerja. Yang diterima kerja menunggu hasil kerja, gaji, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan Bapak Ibu Saudaraku. Pemuda-pemudi menunggu saudaraku kapan pasangan hidup datang lalu menikah. Bahkan hal-hal yang kita bayar sekalipun kita harus menunggu. Saudaraku, inilah kehidupan. Bahwa kenyataannya dalam kehidupan ini tidak ada yang instan. Sekali jadi atau tiba-tiba terjadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bersedia menantikan sampai datang apa yang kita harapkan itu. Dalam Alkitab, kalau saudara belajar, ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang berada menunggu di dalam ruang Tuhan.
menunggu saudaraku di ruang tunggunya Tuhan. Nuh harus menunggu di ruang tunggunya Tuhan selama 120 tahun. Sampai terjadi turun hujan yang sangat lebat ke atas muka bumi. Abraham menunggu di ruang tunggunya Tuhan. Dari umur 75 tahun, Tuhan memberikan janji kepada dia anak perjanjian. Bahwa saudaraku, di umur 100 tahun baru dia mendapatkan anak perjanjian itu. Lahirlah Ishak, Bapak Ibu Saudaraku. Berarti dia menunggu selama 25 tahun. Dan Yusuf menunggu selama 13 tahun di ruang tunggunya Tuhan. Sampai mimpinya digenapi, di mana ia menjadi perdana menteri, saudaraku, di Mesir. Musa harus menanti 40 tahun di ruang tunggunya Tuhan di Midian. Sebelum dia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Israel sekarang, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk mendapatkan Rahel, saudaraku, Yakub harus menunggu di ruang tunggunya Tuhan selama 14 tahun. Dan Tuhan Yesus harus menunggu 30 tahun sebelum melayani manusia dan mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini kita saudaraku semua berada di ruang tunggunya Tuhan. Bersabarlah kita menantikan dengan tekun, yaitu janji Tuhan, jawaban dari Tuhan, penggenapan rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan membawa kita masuk ke dalam ruang tunggunya Tuhan? Ruang tunggunya Tuhan adalah untuk melatih kesabaran kita. Sekali lagi saudaraku, ruang tunggunya Tuhan untuk melatih kita untuk bersabar, Bapak Ibu Saudaraku. Ruang tunggunya Allah adalah tempat untuk membentuk, menumbuh kembangkan kesabaran kita. Di ruang tunggu kesabaran kita diuji. Apakah kita menjadi anak Tuhan yang memiliki kesabaran atau tidak? Sadarlah saudaraku bahwa kesabaran adalah merupakan yang penting di dalam kekristenan kita. Sebab kesabaran itu adalah merupakan salah satu karakter sejati dari murid Yesus. Mengapa kita harus menumbuhkan kesabaran di dalam kehidupan kita? Kita menumbuhkan kesabaran di dalam kehidupan kita, saudaraku, karena Tuhan bertindak sesuai waktu dan caranya sendiri. Saudaraku, mengapa kita harus menumbuhkan kesabaran di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan bertindak sesuai waktu dan caranya sendiri. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kalau saudara membaca di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan juga ayat yang ke-9, saudaraku berkata begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan memiliki banyak cara, Bapak Ibu, untuk menolong kita dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Rancangan kita sangat berbedalah dengan rancangan Tuhan. Dan jalan kita sangat berbedalah dengan jalannya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau kita sabar, saudaraku, untuk menanti dan mengharapkan rancangan dan kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Sadarlah apa yang kita anggap benar belum tentu, saudaraku, benar di pemandangan Tuhan. Apa yang kita anggap sekaranglah waktunya
bagi Tuhan. Belum tentu ini adalah waktunya Tuhan. Bisa jadi saudaraku, waktunya nanti, atau kata tunggu dulu Bapak Ibu Saudaraku. Karena waktu kita adalah waktu yang sangat berbeda dengan waktunya Tuhan. Waktu saudaraku buat Tuhan bisa 1 hari buat Tuhan, tetapi buat kita 1000 tahun Bapak Ibu Saudaraku. 1000 tahun bagi Tuhan bisa sehari buat kita. Jadi sangat berbeda waktunya Tuhan dengan waktunya kita. Oleh sebab itu sabarlah menantikan waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan adalah selalu yang terbaik, dan waktunya Tuhan adalah tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktunya Tuhan adalah waktu yang sangat-sangat terbaik, dan adalah waktu yang tepat pada waktunya buat kita. Maka saudaraku, bertekunlah di dalam penantian, di dalam ruang tunggunya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam Kejadian 18 ayat 14, saudaraku, berkata, adakah suatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kejadian ayat yang kedua dari pasal 21, saudaraku, maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Catat itu baik-baik Bapak Ibu. Allah kita bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya, yang ditentukannya. Meski Abraham dan juga Sarah Bapak Ibu sudah telah lanjut umurnya, tetapi karena waktu yang ditetapkan Tuhan telah tiba, maka Allah menyatakan kuasanya dan mujizatnya. Abraham dan Sarah mendapatkan seorang anak perjanjian. Alkitab berkata anak perjanjian itu adalah Ishak. Inilah yang perlu kita yakini, bahwa Tuhan bertindak berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan buat kita. Bahkan ketika manusia berkata, tidak mungkin, ini mustahil. Tetapi jika waktu Tuhan telah datang, maka Tuhan sanggup melakukan keajaiban kepada kita. Maka saudaraku, percayalah, jika waktunya telah tiba, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi Tuhan bekerja atas hidup kita. Jika waktu Tuhan telah datang, segala keajaiban pasti Dia kerjakan. Sebab, saudaraku, mari kita mempercayai Tuhan kita yang besar, mempercayai Tuhan kita yang hebat. Oleh sebab itu bersabarlah, akan pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya terjadi atas kita. Jika jawaban Tuhan datang cepat, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi jika seolah-olah terlambat, tidak seperti yang kita harapkan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti genapi, bersabarlah. Saudara-saudaraku, itu sebabnya di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, setuju, katakan amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita harus menumbuhkan kesabaran dalam hidup kita? Kita menumbuhkan kesabaran dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa tidak ada keberhasilan secara instan. Tidak ada, saudaraku, sukses tanpa proses. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Bapak Ibu, hidup adalah proses. Yang setuju katakan amin. Hidup adalah sebuah proses. Seorang petani yang ingin menikmati hasil panen, saudaraku, ia harus siap menjalani proses tanam. Tidak ada bim salah bim, saudaraku. Kalau saudara pernah masih mengingat khotbah yang pernah saya khotbahkan, bahwa tidak ada petani menuai di pagi hari, menabur di pagi hari maksud saya, lalu menuai di sore hari. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Petani pertama-tama harus, saudaraku, menyiapkan lahan untuk menanam. Setelah mempersiapkan lahan untuk menanam, saudaraku, baru menaburkan benih. Dan setelah menaburkan benih, saudaraku, harus menunggu benih itu bertumbuh. Dan setelah benih itu tumbuh, saudaraku, merawat benih itu dan memupuknya, mengairinya, dan menjaganya dari segala hama, sehingga buahnya pun, saudaraku, buah yang menghasilkan, dan buah yang panen, yang akan dipanen itu pun, saudaraku, akan menjadi panen yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada, saudaraku, yang instan. Semua proses. Seperti seorang petani, Bapak Ibu Saudaraku. Bagi seorang anak SD, membutuhkan waktu 6 tahun untuk lulus, untuk tamat dari sekolah SD, saudaraku. Untuk lulus dari SMP, saudaraku, membutuhkan 3 tahun. Sekolah, saudaraku, dari kelas 1 sampai kelas 3, lalu lulus. Lalu, saudaraku, untuk SMA, lulus dari SMA, membutuhkan 3 tahun. Untuk menjadi seorang sarjana, saudaraku, membutuhkan 4 tahun. Ini artinya apa, saudaraku? Ini artinya adalah proses. Saudaraku, bagi mereka yang bekerja, berusaha untuk menunggu, saudaraku, hasilnya, untuk, saudaraku, melihat nanti ke depan seperti apa, saudaraku, dari proses demi proses yang dia lakukan, sehingga menunggu hasil yang maksimal. Keberhasilan saudara hari ini, saudaraku, dengarkan baik-baik, juga tidak sekali jadi sehingga, saudaraku, langsung ada pada hari ini. Itu membutuhkan proses yang panjang. Kalau saudara mereview hidup saudara, keberhasilan saudara yang ada saat ini, tidak ada terjadi begitu saja sekonyong-konyong seperti membalikkan tangan. Cobalah lihat dirimu, saudaraku, 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun yang lalu ke sekarang. Itu semua proses demi berproses sampai hari ini. Hidupmu diberkati dengan luar biasa. Hidupmu berhasil, hidupmu berubah. Itu bukan karena instan, Bapak Ibu. Itu semua karena proses. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah membenci proses. Cintailah proses. Jangan pernah tergila-gila kepada hasil. Saudaraku, hasil yang kau temukan, itu yang kau dapatkan, itu ditentukan dari prosesnya, saudara. Orang yang ditempuh di dalam kesukaran dan penderitaan, saudaraku, akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Itulah sebabnya, saudaraku, di dalam berbagai kesukaran dan semua yang dialami oleh Ayub dengan kehilangan-kehilangan, dia tetap sabar menjalaninya. Sebab kenapa? Sebab dia sangat percaya kepada semua proses akan membuatnya menjadi timbul seperti emas mulia. Saudara, kalau saudara baca di dalam Ayub 23 ayat 10 berkata begini, Bapak Ibu. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya aku, sekali lagi, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tapi di terjemahan yang lain, saudaraku, bukan kata seandainya,
Tapi saudaraku dengan kata when. Artinya begini, karena ia tahu jalan hidupku. Tapi kata saudaraku bukan seandainya, dia katakan, setelah ia menguji aku, when aku akan timbul seperti emas. Proses yang membuat Ayub menjadi kokoh dan kuat, menjadi pribadi yang sangat tangguh. Dan lihatlah dengan penderitaan, dengan semua tempaan yang terjadi atas hidupnya, membuat dia kokoh, membuat dia menjadi seorang pribadi yang kuat. Sehingga dia diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Karena dia bertumbuh bukan di dalam pengejaran akan hasil. Tetapi dia bertumbuh bagaimana dia menjalani proses yang benar. Sehingga menuju kepada keberhasilan dan hasil yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam prosesnya Tuhan, kita bukan instan. Saya sangat percaya kita saudaraku, di dalam ruang tunggunya Tuhan, kita tidak tergesa-gesa. Bahkan kita tidak menjadi mundur dan putus asa dan tidak menjadi menyerah. Tetapi kita terus bertekun dan kita bersabar. Saya sangat percaya berkat Tuhan akan mengikuti kita. Dan berkat Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan Allahku, hamba bersyukur berdoa. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang memberkati kami. Tuhan, biar firman-Mu ini Tuhan, kami semakin jadi mengerti. Di ruang tunggunya Tuhan, kami tidak menjadi membosankan, tidak menjadi nyaman, tidak menjadi gusar, tidak menjadi menyerah. Tapi kami Tuhan terus bertekun, terus kami bersabar Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan jawaban dari Tuhan, menantikan di dalam prosesnya Tuhan. Karena prosesnya Tuhan adalah yang terbaik kepada kami, menuju keberhasilan yang terbaik. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat pada waktunya menolong kami. Dan kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami terus Tuhan hupomone kepada Tuhan. Mensinkronkan, mengharmonisasikan keinginan Tuhan dengan keinginan kami. Sehingga kami Tuhan benar-benar Tuhan berseirama dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Yang sudah memberkati kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransferkan persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan untuk kami Tuhan untuk memberikan persembahan Bapa. Kau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami Bapa dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Flame Alam Sutra. Berikut adalah kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Ibadah raya akan ditayangkan secara online streaming melalui YouTube GBI Flame Alam Sutra. Ibadah hanya 1 kali saja pukul 10 pagi dilayani oleh Pendeta Dr. Daniel Sihombing. Ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang beribadah dari rumah, silakan menyediakan roti dan minuman berwarna sebagai pengganti anggur perjamuan kudus. Ibadah ditayangkan secara online streaming juga melalui Facebook GBI Flame Alam Sutra pukul 5 sore.
Ibadah Flame Kids setiap hari Minggu pukul 4 sore dilayani oleh Kak Dewi dengan tema Aku Peduli. Ibadah dilakukan melalui Zoom Flame Alam Sutra. Dan jangan lupa nanti jam 4 sore ada Flame Kid dengan tema Kasih Tidak Sombong dilayani oleh Kak Dewi. Bible Study diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 dilayani oleh Pendeta Happy Gultom. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan wajib untuk mengikuti dan berlaku untuk semua jemaat Tuhan. Gembala Menyapa setiap hari Kamis pukul 19.30 dilayani oleh Pendeta Dr. Daniel Sihombing dan Ibu Yunike Mary Christina. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan, wajib untuk mengikuti dan berlaku untuk semua jemaat Tuhan. Vokal coaching dilayani oleh Pendeta Yusakdani dan Stevi. Sesi 3 pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 mulai pukul 19.30. Para WL dan singer yang melayani di GBI Flame Alam Sutra wajib mengikuti acara ini. Gerakan koin untuk diakonia. Mengajak jemaat untuk mengumpulkan koin untuk disumbangkan ke diakonia. Gerakan mengumpulkan sembako untuk diakonia. Mengajak jemaat berpartisipasi untuk menyumbang sembako berupa gula, beras, indomie, dan lain-lain yang akan disumbangkan kepada jemaat yang membutuhkan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu membutuhkan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor yang tertera. Kembali kami menginformasikan bahwa Gereja GBI Flame Alam Sutra membentuk tim Satgas COVID-19 yang membantu meringankan dan mencari solusi khusus jemaat dan keluarganya yang terpapar virus. Mari kita perkatakan visi gereja kita GBI Flame dengan penuh percaya dan iman. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Mari kita perkatakan value gereja kita. 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, dan excellent. Sekali lagi, 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, dan excellent. Mari kita menyanyikan lagu GBI Flame. Berikan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggi panjinya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, keluarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI.
Mari Bapak Ibu Saudaraku mengakhiri ibadah kita. Kita tetap semangat mengucap syukur kepada Tuhan. Kita jaga kesehatan Bapak Ibu dan kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Bawalah berkat berlimpah-limpah-limpah datang dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudaraku mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama dengan saya, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom.